Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susanti Agustina. Di video kali ini saya akan menjawab tugas hari ke-20 tema kurikulum baca ke-5. Yang pertama, pertanyaan A mengenai D4HVK. Yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK ialah kepanjangan dari dikte huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVK? Ialah pengucapan bunyi suatu kata yang memiliki suku kata yang kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya adalah dengan memastikan tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai atau belum. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain D4HVK, dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam membunyikan satu kata dengan suku kata kembar. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Caranya banyak. Bisa dengan bernyanyi lagu Labimba, bisa dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba, diulang sebanyak 3 kali, dan anak diajak untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Bisa juga dengan melalui suatu permainan, bisa permainan tebak gambar atau tebak-tebakan lainnya. Bisa juga dengan berdongeng, lalu bisa juga dengan bercerita. Pertanyaan keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya adalah D4HVS. Namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syaratnya adalah 4HVK dan D4HVK. 4HVS maksud saya, maaf. Ya. Pertanyaan B mengenai D4HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Ialah kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVS? Yaitu pengucapan susunan kata yang terdiri dari dua suku kata berbeda yang tidak diperlihatkan bentuk dan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syaratnya adalah 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain D4HVS, dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi dari susunan kata dari satu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Ya, seperti itu. Dan pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Sama seperti cara memperkenalkan dari materi sebelumnya. Caranya bisa dengan berdialog umum menggunakan bahasa Bimba, dan anak diajak untuk mengulang sebanyak 3 kali. Bisa juga melalui lagu Labimba, bernyanyi lagu Labimba. Bisa juga melalui permainan tebak-tebakan, bercerita ataupun berdongeng. Pertanyaan ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Selanjutnya ada D5HVS, namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu 5HVS dan D4HVS. Ya. Oke. Pertanyaan yang C mengenai D5HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Ialah dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D5HVS? Yaitu pengucapan bunyi susunan kata yang terdiri dari 5 huruf yang tidak diperlihatkan bentuk dan simbolnya.
Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syaratnya adalah 5HVS dan D4HVS. Oke. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain D5HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti susunan bunyi dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Sama seperti materi sebelumnya, bisa dengan bernyanyi melalui lagu Labimba, bisa juga dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba dan mengajak anak untuk mengulang sebanyak 3 kali. Bisa juga dengan bercerita, berdongeng, dan bermain tebak-tebakan melalui gambar. Pertanyaan terakhir ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya adalah baca 1D, namun kita perlu berhati-hati dalam memberikan materi selanjutnya. Kita harus memastikan bahwa syarat dan tujuannya sudah terpenuhi terlebih dahulu atau belum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.